Jadi Rabu Abu itu ditandai dengan abu. Itu berarti kita menyadarkan diri kita bahwa kita berasal dari abu. Jadi selama masa Prapaskah itu kita harus melakukan satu pertobatan. Baik, pelaksanaan Rabu Abu. Rame nih Pak di media sosial. Ini Protestan kenapa jadi ada Rabu Abunya gitu? Ada ikut-ikutan itu? Ada jargon mengatakan bahwa gereja Kristen ikut-ikutan. Nah, itu yang sebetulnya kita sanggah. Orang yang non-Islam memburu takjil gitu memburu ya Pak. Takjil, iya. Sampai muncul yang bagus untuk dihabis ini sebenarnya daun palem ya Pak ya. Iya. Karena susah dapatnya ya Pak. Baik, halo Tribuners, apa kabarnya? Bersama saya Daniel Damanik di program wawancara khusus, dan kali ini di studio Tribun Jabar telah hadir dari Kementerian Agama, khususnya di Kanwil atau Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat. Ada Ibu Gracia dan Bapak Pendeta Harapan. Apa kabar Pak? Baik. Sehat pagi, sehat ya? Iya. Sehat, Mas. Baik Pak. Dan Ibu juga nih ya, dari Pembimas Katolik, Ibu dan Bapak dari Pembimas Kristen ya. Iya. Nah, boleh dijelaskan nih Pak, sebelum kita mulai ke pertanyaan, Pembimas itu apa sih Pak? Baik, saya Silakan dulu mungkin ya Bu. Bapak atau Ibu. Baik, yang pertama, Pembimas itu adalah jabatan struktural di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Baik. Yang membidangi kalau disebutkan Pembimas itu pembimbing masyarakat Kristen. Pembimbing masyarakat. Ya, Pembimas ya, kalau beliau nanti Pembimas Katolik. Jadi kenapa nomenklaturnya pembimbing masyarakat? Karena pertama, jumlah umat di Jawa Barat itu tentu artinya jumlahnya tidak sebesar provinsi-provinsi lain. Nah, tugasnya tentu menjalankan tugas pemerintah di bidang agama Kristen. Baik itu urusan agama, pendidikan agama, dukungan manajemen, gitu ya. Itu semua yang ada dalam lingkup Pembimas Kristen, termasuk juga Pembimas Katolik. Jadi mengurus hal-hal dari berbagai-bagai gereja berarti ya? Iya. Sampai sekolah juga? Sampai sekolah. Sekolah keagamaan, gitu ya. Sekolah, kemudian guru-guru pendidikan agama, baik Kristen maupun Katolik. Ada penyuluh juga. Nah, penyuluh agama ada juga. Penyuluhnya ya, Iya. seperti itu. Artinya kalau umat atau jemaat yang mungkin memiliki permasalahan-permasalahan dalam lingkungan, dalam apa, bisa menyampaikan kepada pembimasnya masing-masing seperti itu ya. Betul. Oke, baik. Di hari ini, hari Rabu ya. Iya. Hari ini hari Rabu. Mungkin ini akan tayang di Paskah atau Jumat Agung nanti. Baik. Nah, ini adalah dari April itu, mungkin dari Maret ya, sudah masuk dalam rangkaian Paskah, Prapaskah ya, biasa kita sebutkan. Dan mulai dari Maret sudah mulai dengan Rabu Abu. Rabu Abu. Dan saat ini Protestan pun, Kristen pun sudah masuk Pekan Suci, dan ada kegiatan Rabu Abu itu juga sudah berlangsung seperti itu Pak. Sebenarnya seperti apa sih Pak? Apa itu pemaknaan dalam Rabu Abu? Itu Kamis Putih di hari Kamis nanti, dan Jumat Agung itu seperti apa? Silakan Pak. Mungkin atau Ibu bergantian. Silakan. Iya. Silakan Mungkin, perspektif Katolik ya. Dari perspektif Katolik, bahwa Rabu Abu itu adalah awal masa kita memasuki masa Prapaskah. Oke, baik. Jadi Rabu Abu itu ditandai dengan abu. Itu berarti kita menyadarkan diri kita bahwa kita berasal dari abu. Jadi selama masa Prapaskah itu kita harus melakukan satu pertobatan. Baik. Ya. Jadi setelah itu baru kita masuk, kemarin adalah Pekan Suci, yaitu di hari Minggu, itu adalah Minggu Palma. Nah, sebelum kita memasuki Minggu Palma atau Pekan Suci, kami umat Katolik diminta untuk melakukan sakramen pengakuan dosa. Sakramen pengakuan dosa. Iya, makna dari sakramen pengakuan dosa itu tujuannya agar dalam memasuki masa Pekan Suci kita harus sudah menjadi manusia baru. Baik. Ya. Setelah itu nanti hari Kamis kita masuk dalam Kamis Putih, yaitu perjamuan malam terakhir. Lalu mulai masuk ke dalam Jumat Agung, yaitu pukul 3 sore adalah saat Yesus Kristus mati di kayu salib. Masuk ke dalam Sabtu Suci,
dan akhirnya kita masuk ke Minggu Paskah. Ya, mungkin Oh, itu dari perspektif Katolik. Oke, Seperti itu. baik. Sebelum ke Pak Pendeta nih, ya Pak, yang saya pantau-pantau di media sosial nih Pak ya, terkait dengan Rabu Abu yang sudah dilakukan Kristen ya. Mungkin di tempat gereja saya itu sudah tahun kedua pelaksanaan Rabu Abu. Ramai nih Pak di media sosial. Ini Protestan kenapa jadi ada Rabu Abunya gitu, ada ikut-ikutan itu, apakah itu guyon atau apa serius? Tapi cukup ramai Pak pembahasan itu. Gimana Pak menanggapinya Pak? Secara prinsip apa yang disampaikan oleh Ibu Pembimas Katolik tadi tidak ada yang berbeda dengan kekristenan, kecuali tadi bicara tentang sakramen pengakuan dosa. Sakramen pengakuan. Jadi karena di Kristen tidak ada sakramen pengakuan dosa ya, secara prinsip apa yang disampaikan tadi alur itu sudah benar. Lalu kenapa muncul gitu ya di kalangan gereja-gereja Kristen di beberapa satu dekade terakhir Rabu Abu itu dirayakan? Pertama, ada jargon mengatakan bahwa gereja Kristen ikut-ikutan. Itu yang sebetulnya kita sanggah. Rabu Abu adalah rangkaian dalam tradisi gereja yang sebetulnya sudah berlangsung sejak lama. Tapi persoalannya adalah persoalan pembiasaan. Oh baik. Jadi pertanyaannya begini, kenapa kita hanya merayakan Kamis Putih? Kenapa kita hanya merayakan Jumat Agung, Sabtu Suci, bahkan Minggu Paskah, tapi tidak mengawalinya dengan Rabu Abu? Betul. Karena Rabu Abu itu menjadi rangkaian pembuka masa penghayatan penderitaan Kristus. Gitu. Jadi artinya agar pemahaman ini utuh dan lengkap, maka Rabu Abu itu dirayakan. Meskipun sampai hari ini belum semua gereja Kristen merayakan hari Rabu Abu, gitu ya. Tetapi secara prinsip filosofi yang mau kita bangun, perspektifnya adalah Rabu Abu itu menjadi momentum bagi kita untuk memahami akan pentingnya pertobatan dalam penghayatan masa penderitaan Kristus yang sudah kita jalankan sampai kepada peristiwa Jumat Agung dan Paskah. Itu situasinya. Baik. Dan di Kristen maupun di Katolik itu sudah melakukan juga Minggu Palma ya Pak ya? Iya, Minggu Palma sudah, minggu lalu. Nah, maknanya itu apa sebenarnya Pak, Minggu Palma itu? Mungkin Bapak dan Ibu bisa memberikan perspektifnya dari masing-masing ininya. Minggu Palma ya, seperti kemarin kita sudah lakukan, itu kan ada arak-arakan. Saat Yesus naik di atas keledai, lalu diarak-arakan oleh masyarakat. Umat itu di zaman Yesus hadir kan, di situ kan bahwa umat itu merasakan bahwa kehadiran Yesus itu sebagai guru ya, sebagai guru panutan. Makanya saat Yesus diarak sebagai raja, makanya kan kami menyanyikan Hosana, Hosana bagi Kristus kan. Jadi umat mereka mengeluh-elukan dan menganggap bahwa Yesus adalah sebagai raja. Tetapi kan dalam rangkaian setelah Minggu Palma, lalu mulailah Yesus dihakimi oleh orang-orang yang kemarin mengeluh-elukan beliau, ya seperti itu. Kita yang bilang Hosana, kita yang menyalibkan. Kan, seperti itu. Jadi dia yang menyampaikan Hosana, tapi justru dia juga yang salibkan menyalibkan. Nah, jadi memang pertama Minggu Palma itu juga menjadi rangkaian minggu terakhir sebelum memasuki Pekan Suci, masa penderitaan Kristus yang juga kita hayati bersama. Tapi pertama Minggu Palma itu identik dengan pertama ada pengagungan. Jadi dengan simbol daun palma itu ada simbol pengagungan sebetulnya. Bagaimana mereka menyambut kedatangan Kristus di Yerusalem, gitu ya. Tetapi di sisi lain juga Minggu Palma juga mengingatkan umat Kristiani bicara tentang kesederhanaan yang dilakukan oleh Yesus. Simbol-simbol kesederhanaan itu sebetulnya nyata dalam peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem. Salah satunya menunggangi keledai. Itu simbol sebagai seorang pembesar, sebagai seorang raja yang diagungkan, yang dielu-elukan, tapi Yesus justru tidak memilih seekor kuda untuk ditunggangi. Sebagai simbol kegagahan. Betul, simbol perang, gitu ya, simbol kegagahan. Tapi justru Yesus mengambil seekor keledai. Nah, justru ini sangat kontras. Ternyata
yang kita agungkan, Raja yang mulia itu justru menghampiri manusia dalam kesederhanaan. Baik. Maka Minggu Palma sebetulnya menyadarkan kita semua, kita ini papa, kita ini terbatas, kita ini rapuh. Justru dalam kerapuhan itu, Yesus datang ke tengah-tengah dunia untuk menguatkan semua orang. Lalu kita diajak untuk mengelu-elukan. Kata Hosana itu di satu sisi itu penghormatan, tetapi justru dalam beberapa hari kemudian itu justru kontras. Ternyata pengagungan itu justru berbanding terbalik ketika orang justru mengatakan salibkan dia. Bebaskanlah Barnabas. Gitu. Dalam proses itu kan ada lobby-lobby di saat itu, Pak, iya. Mereka umat Yerusalem meminta untuk membebaskan Barnabas digantikan oleh Yesus yang disalib. Nah, kan ada waktu lagu di Minggu Palma kan ada Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu, Hosana, terpujilah. Nah, yang tadi disampaikan oleh Bapak Pendeta kan. Lalu berapa hari kemudian justru mereka menjatuhkan Yesus, seolah-olah kan kalau orang mati di kayu salib itu adalah penjahat besar. Jadi Yesus itu disamakan dengan penjahat besar. Oke, pada waktu itu pada waktu itu. Oke, baik, itu ya Tribuners sebagai landasan ya. Betul. Dari Rabu Abu masuk ke Minggu Palma dan besok di Kamis Putih dan Jumat Agung, Sabtu Suci dan masuk ke Paskah. Jadi di tengah-tengah 2 atau 3 tahun terakhir ini, Pak, di saat bulan puasa ya, banyak guyonan-guyonan bahwa orang yang non-Islam memburu takjil gitu, sampai muncul, oke, waktu Natal kita habisin pohon cemara, pohon Natal gitu kan, atau pas Minggu kita habisin tuh telur kita borong gitu kan. Sebenarnya yang bagus untuk dihabisin sebenarnya daun palem ya, Pak ya. Karena susah dapatnya ya, Pak. Harusnya daun palem ya, Pak ya. Kalau telur masih banyak, gampang dicarinya, Pak ya. Oke, itu hanya lelucon ya. Berarti, nah, kita beranjak ke Kamis Putih nih, Bapak Ibu. Nah, Kamis Putih ini sebenarnya adalah malam yang pembasuhan kaki, perjamuan malam terakhir, seperti itu. Nah, kalau untuk kita umat manusia yang hidup pada zaman saat ini, sebenarnya bagaimana sih memaknai Kamis Putih ini? Mungkin kemarin saya nonton film The Last Supper ya, yang baru tayang itu kan tentang malam terakhir ya, perjamuan malam terakhir. Saat itu kan Yesus sebetulnya mau mengajarkan bahwa para murid pada saat mau dibasuh kakinya oleh Yesus, mereka kaget. Ya, karena kan Yesus adalah guru dan juga sudah diulu-ulukan oleh bangsa Yerusalem ya, bahwa beliau adalah raja, tetapi pada malam Kamis Putih justru Yesuslah yang membasuh kaki para rasul. Di situ kan Yesus mau mengajarkan bahwa menjadi seorang raja, menjadi seorang pemimpin, dia harus mau turun ke bawah. Dia mau merendahkan dirinya, bahwa hakikatnya seorang pemimpin adalah pelayan. Ya, di situ mungkin makna dari Kamis Putih, pembasuhan kaki para rasul. Dan yang kedua, Yesus menyerahkan dirinya dengan perjamuan malam terakhir. Ada roti, ada anggur, ya di situ. Dalam gereja Katolik kami melakukan adanya sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi adalah sebetulnya puncak dari iman kekatolikan kami, karena di dalam sakramen Ekaristi di situ ada satu mujizat. Maknanya bahwa Yesus hadir di tengah umat Katolik untuk menyerahkan dirinya. Agar Yesus bisa menjadi pusat dari inti hidup umat Katolik sendiri. Mungkin seperti itu dari Katolik ya. Nah, kalau untuk di Kristen itu, Pak, atau mungkin di Katolik, apakah masih ada aktivitas untuk pembasuhan kaki di beberapa gereja? Di gereja di tradisi itu yang sudah berlangsung di gereja Kristen di dalam beberapa dekade terakhir sudah melaksanakan ritual ibadah Kamis Putih, lalu dibarengi dengan pembasuhan kaki. Nah, jadi pembasuhan kaki sebetulnya bukan hanya sekedar sebuah simbolik semata, gitu ya, mengikuti tradisi semata, tapi justru ada makna yang dibangun, ditanamkan bagi kita semua. Pertama, bahwa tadi sudah disampaikan oleh Ibu Pembimas, pembasuhan kaki itu menjadi simbol bagaimana Kristus merendahkan dirinya, membasuh kaki murid-muridnya, orang-orang yang dia kasihi. Maka sebetulnya pembelajaran bagi kita semua,
jabatan, status, apapun yang kita punya dalam hidup bukanlah sesuatu hal yang harus dibanggakan semata, tapi justru itu menjadi kesempatan bagi kita agar kita juga mampu menjadi pelayan bagi orang lain, melakukan sesuatu bagi orang lain, menjadikan hidup kita berdampak bagi orang lain. Ya. Nah, lalu dalam perjamuan malam yang dilakukan oleh Yesus, itu juga menjadi kesempatan pengingat bagi kita semua bahwa pada akhirnya relasi hubungan kita dengan Tuhan tidak pernah terlepas dari yang namanya persekutuan. Maka umat Kristiani, mereka-mereka yang mengaku percaya kepada Kristus, harusnya tidak pernah menjauhkan diri dari persekutuan, kebersamaan yang diperlihatkan oleh Kristus. Oke. Baik. Di tempat saya beribadah nih Pak ya, pernah juga dilakukan pembasuhan kaki, tapi tidak rutin dalam setiap tahun. Tapi pernah saat dilakukan pembasuhan kaki itu, saya tidak berkenan Pak. Itu suatu hal yang mengharukan, ya bagi saya itu mengharukan. Dan yang membasuh itu kan biasanya penetua atau pendeta ya, rohaniwan. Hal yang agak mengerikan gitu. Apakah ini suatu rangkaian yang harus kita ikuti sebagai umat atau seperti apa Pak? Apakah salah untuk tidak mau dibasuh kakinya? Seperti apa Pak? Saya jadi ingat contoh dari film ya kemarin ya. Karena kan kalau kita lihat di Injil kan kita hanya membaca kisah ya. Tapi saat kemarin saya menonton film itu jadi audiovisual gitu. Iya, jadi pada saat Tuhan Yesus mau membasuh kaki Petrus, dia sampai merasa tidak layak gitu, sampai guru gitu ya, jangan gitu kan, bahwa saya ini tidak layak. Tetapi kan itu tugas yang memang harus Yesus lakukan. Karena Yesus dia adalah 100% Allah dan dia juga 100% manusia. Bahwa ada tugas dari Tuhan yang memang itu harus tersampaikan kepada para rasul. Dan kita juga kan murid-muridnya Yesus, bahwa pesan dari Yesus juga harus tersampaikan melalui para rasul, dan akhirnya para rasul menyampaikan kepada kita. Baik. Seperti itu. Oke, itu tapi memang kalaupun ada umat yang tidak berkenan atau berkeberatan, perlu kami sampaikan bahwa apa yang kita lakukan sebetulnya kalau disebut meniru Kristus, meneladani Kristus yang paling tepat ya, meneladani Kristus. Jadi Kristus dalam kemegahan, dalam keagungan, dalam otoritas yang dia miliki, kok bisa justru merendahkan dirinya untuk membasuh kaki. Maka ketika para rohaniwan, kaum klerus misalnya, membasuh kaki umat, itu kan menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua. Siapapun kita, apapun status kita, idealnya kita memang harus saling merendahkan diri satu dengan yang lain, tidak menyombongkan diri. Lalu pembasuhan kaki itu kan kalau dalam tradisi Timur itu kaki yang paling anggota tubuh yang paling kotor karena seringkali berdebu. Dan memang dalam tradisi Timur kalau orang datang bertamu ke rumah seseorang pasti harus ada tempayan. Dan kaki itu dicuci, dibasuh, dilap supaya dia tidak berdebu masuk ke dalam. Nah, artinya bukan hanya sekedar bersih suci secara lahiriah semata, bukan. Tapi ini bagian dari sebuah penghormatan yang dilakukan oleh setiap orang. Jadi ketika saya meyakini, mempercayai Kristus dalam kehidupan saya, maka tugas saya adalah meneladani. Salah satunya merendahkan diri saya. Melakukan yang paling baik bagi seseorang. Sebagaimana Kristus sampaikan, tugas kita adalah melakukan sesuatu bagi saudaraku yang paling hina. Nah, saya tidak sebut bahwa yang dibasuh itu adalah orang yang paling hina, tidak. Tapi saya menganggap mereka juga menjadi bagian dari diri saya. Sehingga ketika saya melakukannya, maka orang yang saya basuh, dia juga perlu membasuh kaki orang lain. Siklus seperti itulah sebetulnya yang mau diajarkan kepada kita semua. Jadi semua kita tanpa bicara apapun, jabatan apapun, tapi kita mau membaur, melakukan pengorbanan, kerendahan hati kepada orang lain. Baik. Yang digarisbawahi tadi adalah meneladani Pak ya, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, seperti itu. Itu yang dilakukan saat kita yang relevan pada saat ini bagi umat manusia seperti itu yang percaya. Nah, baik. Kita beranjak ke Jumat Agung nih Pak. Jumat Agung. Nah, terkadang masih agak bingung nih Pak. Di saat Jumat Agung itu kita harus seperti apa dan apakah kita masih banyak saya dengar tuh
Selamat Jumat Agung. Nah, Iya. apakah ini suatu hal yang harus dirayakan dengan banyak yang tidak memahami seperti itu, dengan bahkan ada yang kegembiraan, Betul. dengan berfoto, berselfie dan sebagainya. Nah, seperti apa Pak kita merenungkan peringatan Jumat Agung ini, Pak? Baik, dari perspektif Kristen, walaupun nanti perspektif Katolik juga hampir tidak ada perbedaan mendasar ya. Nah, jadi pertama, peristiwa Jumat Agung seringkali diidentikan dengan sesuatu yang bernuansa hitam. Ya, betul. Lalu semua orang berbondong-bondong menggunakan pakaian hitam datang ke gereja. Lalu di tradisi gereja Kristen, yang semula ibadahnya pagi, lalu ada yang sudah mulai bergeser menjadi sore. Tepat peristiwa jam 3 sore di mana Yesus mati di atas kayu salib. Lalu yang ketiga, penghayatan tentang Jumat Agung. Pertama, Jumat Agung bukan sekedar sebuah hari raya besar keagamaan Kristen. Baik. Kalau orang memaknai masa penderitaan Kristus yang kita awali dengan Rabu Abu, maka dalam masa-masa itu sebetulnya setiap orang semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Lalu tadi ada istilah pertobatan yang digunakan. Dalam masa penderitaan, penghayatan kita akan pengorbanan Kristus harusnya memampukan kita untuk mengalami pembaharuan dalam hidup. Itu esensinya. Jadi ketika saya memakan roti dan meminum anggur, maka pertama saya harus lebih menghayati akan pengorbanan Kristus dalam kehidupan saya. Sehingga lewat penghayatan itulah saya berkomitmen untuk mengalami pembaharuan dalam hidup. Sehingga penderitaan Kristus di atas kayu salib itu tidak menjadi sia-sia. Itu sebetulnya esensi yang paling utama. Jadi sekali lagi, Jumat Agung bukan hanya sekedar sebuah perayaan normatif yang rutin dilaksanakan, tetapi yang mau diajarkan kepada kita adalah bagaimana membangun penghayatan yang utuh. Keyakinan kita, kepercayaan kita akan Tuhan. Itu yang paling utama sebetulnya. Baik, Ibu. Ya, mungkin kurang lebihnya juga hampir sama dengan Jumat Agung. Biasanya kami di gereja Katolik itu setiap hari Jumat ada ibadat jalan salib. Ibadat jalan salib itu adalah kita merenungkan kembali saat-saat Yesus dari perhentian yang pertama sampai ke 14. Yesus jatuh ya sampai berapa kali, dan akhirnya Yesus wafat di kayu salib. Jadi di dalam Jumat Agung biasanya kami pagi melakukan ibadat jalan salib, lalu di jam 3 saat dimana Yesus Kristus memang wafat di kayu salib. Ya, yang tadi sudah lebih diperjelas ya tentang makna Jumat Agung, kurang lebihnya sama dengan yang dari perspektif Kristen. Jadi kita merenungkan kembali penderitaan Yesus, dan juga dari semua penderitaan yang Yesus yang diajarkan bahwa kita pun harus berani untuk memanggul salib kita masing-masing. Karena kita hidup di dunia ini pasti kita punya salib. Ya, seperti itu. Baik. Ini mungkin yang terakhir nih Pak ya, terkait dengan tema Paskah secara nasional yang ditetapkan oleh PGI dan kementerian ya. Apa nih Pak dari pemaknaan dan dari yang saya cari itu temanya adalah damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Nah, seperti apa kita memahami itu? Jadi tema damai sejahtera itu di tengah-tengah keluarga, salah satu filosofi yang ingin dibangun baik oleh PGI maupun KWI adalah Ecclesia Domestica. Artinya, apa dimaksud dengan Ecclesia Domestica? Ecclesia Domestica itu adalah gereja rumah. Persekutuan, relasi, hubungan, hal-hal baik itu harusnya dimulai dari tengah-tengah rumah tangga. Hari ini kita mengalami yang namanya fatherless. Hari ini kita mengalami yang namanya motherless. Anak-anak kehilangan figur ayah. Anak-anak kehilangan figur ibu. Dengan berbagai macam kompleksitas persoalan dinamika yang terjadi. Mereka kehilangan figur itu. Karena kesibukan pekerjaan. Karena tanggung jawab di tengah-tengah dunia pekerjaan. Bahkan dunia pelayanan kaum rohaniwan. Lalu mereka kehilangan figur itu. Maka yang perlu diingat oleh kita semua bahwa pendidik pertama dan terutama dalam kitab suci itu adalah orang tua. Ya, jadi guru pertama itu adalah orang tua. Dalam tradisi perjanjian lama, perjanjian baru kita lihat semua itu dimulai dari tengah-tengah keluarga. Nah, maka tema Paskah tahun ini sangat relevan. Di tengah-tengah kondisi kekerasan dalam rumah tangga, bullying, persekusi terhadap anak. Anak-anak yang mencari identitas.
anak-anak yang kehilangan figur itu, maka kita ingin mengembalikan gereja kita adalah gereja rumah tangga. Jadi persekutuan yang pertama itu harus dimulai dari tengah-tengah rumah tangga. Relasi, hubungan, kecintaan anggota keluarga dengan Tuhan, mendekatkan diri dengan Tuhan, harusnya dimulai tengah-tengah keluarga. Maka indikatornya adalah kita tidak pernah bisa meminta keadaan itu sesuai dengan keinginan kita. Tapi yang kita minta adalah kita mengalami kedamaian di tengah-tengah situasi, kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Maka keluarga perlu diperkuat. Keluarga perlu dibangun dengan catatan membangun kembali, membiasakan kembali tradisi berdoa di tengah-tengah keluarga, membaca kitab suci bersama-sama keluarga, ibadah bersama di tengah-tengah keluarga. Maka inilah yang akan menjadi embrio untuk menguatkan gereja sebagai organisasi di tengah-tengah dunia. Jadi sekali lagi, damai sejahtera itu dimulai di tengah-tengah keluarga, karena keluarga adalah lembaga terkecil yang Tuhan siapkan supaya lewat keluarga ini juga mereka bisa memancarkan terang bagi dunia sekitar mereka. Oke, baik. Iya, kurang lebihnya juga ini sudah dijelaskan sekali ya oleh Pak Pendeta Nenggolan ya. Kurang lebihnya memang sama, bahwa keluarga itu adalah persekutuan terkecil dari suatu negara, dari suatu persekutuan gereja, bahwa terkecilnya adalah di dalam keluarga. Jadi memang damai sejahtera itu harus terbentuk di dalam keluarga. Karena kalau dari keluarga sudah terbentuk damai sejahtera, hubungan yang harmonis antara orang tua dengan anak, ini pasti pada saat anak ini atau orang tua ini masuk dalam suatu lingkungan, dia akan membawa efek yang dia dapatkan dari keluarga. Jadi memang inilah yang harus dibentuk, damai sejahtera itu, persekutuan ini harus dibentuk melalui keluarga itu sendiri. Karena bangsa yang besar itu juga akan tergantung daripada keluarga-keluarga. Kalau keluarga-keluarga banyak bermasalah, bercerai atau segala macam, ini kan akan banyak menimbulkan luka-luka. Jadi otomatis negara ini juga akan terbangun dari orang yang penuh luka-luka. Tetapi kalau berawal dari keluarga dipulihkan, maka juga negara pun akan menjadi baik gitu. Baik, kalau sudah terbentuk kuat di keluarga, artinya menghadapi polemik-polemik yang terjadi mungkin di tengah masalah intoleran atau apapun itu akan lebih kuat ya. Dan memang ada filosofi Cina mengatakan begini, jika ada kedamaian di tengah-tengah keluarga, maka ada kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Dan jika ada kedamaian di tengah-tengah masyarakat, maka akan ada kedamaian di tengah-tengah dunia. Jadi ternyata embrionya, awalnya itu di tengah-tengah keluarga. Ternyata mampukah kita bisa memberi warna baru bagi dunia? Mulailah dari tengah-tengah keluarga, dari lingkup yang terkecil. Maka kali ini tema ini sangat relevan karena kita sedang mengalami yang namanya krisis keluarga. Ya, di tahun 2024-25 krisis keluarga itu sangat nyata. Dan semoga ini juga menjadi himbauan kami selaku pembimas Kristen dan pembimas Katolik kepada umat Kristiani di Jawa Barat secara khusus, mari memperkuat keluarga kita masing-masing. Mari menjaga kedamaian, sukacita di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, agar lewat keluarga kita lah kita memberi warna baru bagi dunia di mana Tuhan menempatkan kita. Baik. Lewat keluarga kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Lagi ya, Bu ya. Nah, sebagai penutup nih, Pak, sebagai penutup, di saat 20 April nanti adalah momen Paskah. Apa yang harus disyukuri atau yang harus disyukuri oleh umat saat kita bisa beribadah Paskah dan untuk menjalani kehidupan berikutnya, Pak? Baik, ibadah Paskah tanggal 20 April 2025 menjadi momentum bagi kita semua, mulai menghindari yang namanya ritual-ritual semata, yang normatif. Paskah tidak hanya sekedar bicara tentang telur, Paskah bukan hanya sekedar bicara tentang sesuatu yang bernuansa putih, tetapi lebih dalam daripada itu, harusnya kita menghayati akan jaminan kehidupan kekal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga lewat jaminan kehidupan kekal itu, maka setiap orang akan menata ulang perjalanan kehidupannya, mengalami pembaharuan dalam kehidupannya, agar semakin selaras dengan Kristus.
Oke. Kira-kira begitu. Baik, dari Bu Gracia, Iya, ada yang mau disampaikan? mungkin dari Paskah itu adalah peringatan di mana Yesus bangkit. Ya. Jadi Yesus tidak kalah oleh maut. Ya. Jadi kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang tidak kalah dari maut, dan akhirnya dengan kebangkitan Yesus itulah kita sebagai umat Kristiani punya satu harapan bahwa kita pun akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Siap. Baik. Terima kasih untuk Pak Pendeta dan Bu Gracia. Saya mau closing statement. Baik, silakan Pak. Ada sebuah ungkapan mengatakan begini, saya hanya tahu untuk apa untuk apa kita merayakan Paskah, yaitu untuk bangkit kini dan hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Dari Ibu, apakah sudah cukup? Oke, baik. Terima kasih. Ya, itu tadi Tribuners untuk perbincangan saya dengan Ibu Gracia sebagai pembimbing Katolik, Kementerian Agama untuk Kanwil Jawa Barat, dan Bapak Pendeta Harapan Nainggolan sebagai pembimbing Kristen. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Selamat Paskah. Ya. Semoga kita tetap diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Saya Daniel Lamanik. Sampai jumpa.